Selamat siang Ibu Niken, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Fawas, Roy, Aginako, Alivia, dan Indah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Intensi Pemakaian Perbankan Syariah pada Mahasiswa FMUI. Kami akan membahas 3 bahan utama, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Apa yang melatar belakangi penelitian ini? Di Indonesia secara umum terdapat dua jenis perbankan, yakni konvensional dan syariah yang beroperasi berdampingan. Kedua bank ini memiliki fungsi tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan keuntungan melalui mobilisasi simpanan dan mendanai investasi. Meskipun begitu, kedua perbankan ini memiliki modus operasi yang berbeda, salah satunya melalui bunga. Pada bank konvensional, bunga merupakan faktor kunci, sedangkan pada bank syariah justru bunga sangat dihindari dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Negara Indonesia merupakan negara yang dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Namun perkembangan bank syariah di Indonesia mengalami pasang surut, seperti yang tercermin pada gambar 1.1. Salah satu penyebab fluktuasi dan perlambatan tersebut dapat disebabkan oleh ketidakmampuan bank syariah di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Akan tetapi, total aset lembaga umum syariah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, seperti yang tercermin pada gambar 1.2. Meskipun begitu, perbankan syariah masih belum mampu bersaing dengan perbankan konvensional. Perspektif mahasiswa muslim dengan latar belakang ekonomi tentunya penting karena sudah mengetahui perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah, serta larangan bunga yang ada di dalamnya. Berdasarkan data yang kami himpun dari Forum Studi Islam FWUI, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini sendiri, setiap tahunnya selalu didominasi dengan mahasiswa beragama muslim. Maksudnya beragama Islam, bahkan meningkat setiap tahunnya. Pada angkatan 2018, terdapat 543 mahasiswa beragama Islam. Di angkatan 2019 terdapat 616 mahasiswa beragama Islam. Dan di angkatan 2020 naik lagi yaitu 633 mahasiswa beragama Islam. Hal ini tentu menarik karena dengan hal tersebut berpotensi untuk menjadi calon konsumen perbankan syariah. Pada penelitian kali ini kami memiliki rumusan masalah yaitu apakah attitude toward behavior, subjective norm, perceived behavioral control, dan Islamic religiosity berpengaruh positif terhadap intensi pemakaian bank syariah pada mahasiswa FPBUI, serta apakah cost of being muslim ini berpengaruh negatif terhadap intensi pemakaian bank syariah pada mahasiswa FPBUI. Kami juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dari attitude toward behavior, subjective norm, perceived behavioral control, dan Islamic religiosity terhadap intensi pemakaian pada bank syariah pada mahasiswa FPBUI, serta untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh negatif dari cost of being muslim terhadap intensi pemakaian bank syariah pada mahasiswa FPBUI. Penelitian kali ini juga memberikan manfaat yang terbagi dua, yaitu bagi peneliti dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor intensi pemakaian bank syariah, khususnya pada mahasiswa FPBUI. Dan bagi perbankan diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan strategi pemasaran. Penelitian kali ini juga membutuhkan responden, yaitu mahasiswa FPBUI tentunya, baik yang pernah ataupun yang belum pernah menggunakan layanan perbankan syariah pada rentang angkatan 2017 hingga angkatan 2020. Masa waktu penelitian ini dilakukan pada bulan September hingga Desember 2020, serta ruang lingkup penelitian secara geografis terletak di Indonesia. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai tinjauan literatur. Pada bab ini kami akan membahas tentang landasan teori yang akan kami pakai pada penelitian kali ini. Next. Yang pertama yaitu mengenai perbankan syariah, yaitu lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan beberapa kontrak transaksi Islam yang mendasarinya. Lalu di Indonesia sendiri, target Bank Indonesia pada tahun 2016 itu untuk mencapai pangsa pasar 5% masih kurang memuaskan. Hal ini merupakan fenomena tersendiri untuk menilai sebenarnya seberapa efektif strategi bank syariah terhadap memahami
nasabah dan juga calon nasabahnya. Yang kedua yaitu behavioral intention, adalah kekuatan dalam diri seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Jadi setiap individu itu memiliki preferensi pada apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Perilaku yang dapat dikendalikan merupakan behavior predictor yang terbaik dalam intensi seseorang. Yang ketiga yaitu mengenai teori of planned behavior atau TPB, yaitu manusia berasumsi bahwa perilaku seseorang itu didasarkan pada cara yang masuk akal, juga mempertimbangkan setiap tindakan atau perilaku baik secara implisit ataupun eksplisit dari informasi yang didapatkannya. Jadi teori ini tuh menjelaskan bahwa perilaku seseorang itu khusus timbul karena adanya intensi yang kuat dari diri seseorang, dan motivasi seseorang itu dapat mempengaruhi perilaku yang direfleksikan oleh intensi seseorang tersebut. Jadi seseorang itu akan lebih menyukai suatu perbuatan apabila terdapat intensi yang kuat dalam perilaku tersebut. Yang keempat yaitu mengenai factors of intention. Jadi penyebab dari seseorang melakukan sesuatu itu ya adalah intensi seseorang dalam melakukan hal tersebut. Terdapat korelasi yang tinggi antara intensi seseorang dan juga behavior orang tersebut. Tapi akan ada juga naik turunnya tergantung faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu kita membutuhkan pengukuran intensi yang spesifik dari situasi yang diberikan. Setelah ini teman saya Roy Darmawan akan menjelaskan tentang faktor intention, 5 faktor of intention yang akan kami pakai pada penelitian kali ini. Berikut ada 5 variabel yang kami gunakan sebagai acuan untuk penelitian. Pertama, ada attitude toward behavior. Ini adalah seseorang yang percaya bahwa menampilkan perilaku tertentu akan maka pada hasil yang positif dan memiliki sikap favorable. Sedangkan jika sebaliknya, maka memiliki sikap yang unfavorable. Kemudian ada subjective norm. Ini di mana individu berkaitan dengan keyakinan bahwa sebagian besar dari kepentingannya ini mewakili orang lain sehingga membuat individu ini berpikir bagaimana dia harus atau tidak melakukan perilaku tersebut. Berikutnya ada perceived behavior control. Ini adalah keberhasilan seseorang dalam berperilaku yang tertuang dalam sebuah persepsi. Perceived behavioral control ini dimaksud dengan melakukan sebuah perilaku menarik dan ada yang kemampuan atas hal tersebut. Perilaku seseorang sebagian tergantung dengannya. Kemudian ada Islamic religiosity. Ini bisa diartikan sebagai kepercayaan akan kehadiran Tuhan dan ketaatan pada aturan yang didefinisikan oleh Tuhan, dan tingkat pengabdian pada agama mereka. Dalam agama Islam ada salah satu rukun di mana itu disebut dengan zakat. Zakat ini diterapkan dalam perbankan syariah. Nah, kemudian terakhir ada cost of being Muslim. Ini biaya yang dirasakan dalam perbankan Islam yang mengacu pada biaya keberadaan Muslim di Amerika Serikat. Ini maksudnya COBEM ini adalah untuk menggunakan perbankan syariah, maka individu tersebut perlu menjadi orang yang beragama Islam. Lanjut. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam kami melakukan penelitian. Tabel ini menjelaskan sumber-sumber yang kami gunakan sebagai berikut. Oke, selanjutnya saya Aginaku akan menjelaskan bab 3 terkait metode penelitian. Next slide. Pertama, ada desain penelitian yang telah kami susun. Desain penelitian yang telah kami susun berupa penelitian konklusif menggunakan metode deskriptif, di mana metode konklusif ini kami gunakan untuk menguji teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya untuk melalui hipotesis untuk mendeskripsikan sebuah hubungan pada fenomena. Dalam hal ini, intensi seseorang dalam memilih bank syariah. Nah, terkait penelitian konklusif ini, kami menggunakan data primer yang kami kumpulkan menggunakan metode cross-sectional design. Pada metode pengumpulan datanya, kami bagi menjadi 2, sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer sendiri kami kumpulkan menggunakan survei kuesioner, sedangkan sumber sekunder kami gunakan jurnal, buku teks, dan studi pustaka lainnya. Next slide. Nah, untuk metode pengambilan sampel, kami menggunakan metode non-probability sampling, karena kami dapat
mendefinisikan dengan jelas objek penelitian dan populasinya yang terbatas, sehingga kami menggunakan non-probability sampling, teknik purposive sampling, di mana kami menargetkan elemen populasi mahasiswa Universitas Indonesia, tepatnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan jenjang pendidikan sarjana S1 yang beragama Muslim, dengan ketentuan rumus Lovin dan ketentuan margin of error sebesar 5% dari jumlah populasi, yang akan sebesar 2.332 orang ditetapkan jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 341 mahasiswa. Next slide. Lalu, berikut merupakan pendekatan model dari penelitian kami. Model penelitian ini merupakan adaptasi dari jurnal acuan model Zinsser-Bryan 2018, di mana di sini terdapat variabel independen, mulai dari attitude toward behavior, subjective norm, perceived behavior control, Islamic religiosity, hingga cost of being Muslim, yang akan mempengaruhi variabel dependennya, yakni intention. Nah, untuk itulah kami telah merumuskan hipotesis penelitian. Berjumlah 5 hipotesis, mulai dari attitude toward behavior tadi hingga cost of being Muslim, di mana hipotesis 1, attitude toward behavior berpengaruh positif terhadap intensi pemakai perbankan syariah, subjective norm, perceived behavior control, dan Islamic religiosity pun berpengaruh positif terhadap intensi pemakaian perbankan syariah, sedangkan cost of being Muslim berbanding terbalik, di mana berpengaruh negatif terhadap intensi pemakaian perbankan syariah. Next slide. Ya baik, saya Fawaz Alfariski. Saya di sini akan menjelaskan terkait desain dan sistematika kuesioner pada penelitian kami. Terdapat 4 hal pada subbab ini. Yang pertama adalah perkenalan, screening question, pertanyaan inti, dan profil responden. Di mana di perkenalan ini peneliti memperkenalkan diri secara singkat, lalu memberikan penjelasan terkait penelitian secara singkat, dan memberikan tujuan penelitian secara singkat, serta memberi kontak peneliti apabila terdapat pertanyaan oleh responden. Lalu yang kedua, screening question, di mana kami menanyakan kepada responden apakah responden merupakan pengguna layanan perbankan syariah, jika tidak, apakah responden tertarik untuk menggunakan layanan tersebut. Lalu yang ketiga, ada pertanyaan inti dari penelitian kami, terdiri dari 6 hal, yaitu pertama ada attitude toward behavior, terdapat 4 pertanyaan, lalu subjective norm, terdapat 4 pertanyaan, Islamic religiosity, terdapat 7 pertanyaan, cost of being Muslim, terdapat 4 pertanyaan, perceived behavioral control, terdapat 4 pertanyaan, dan intention, terdapat 5 pertanyaan, di mana kami menggunakan skala Likert, yaitu 1-6. Lalu untuk profil respondennya sendiri, mewajibkan untuk responden tersebut berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI dengan jurusan akuntansi, ilmu ekonomi Islam, manajemen, dan atau bisnis Islam. Lalu dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan umur dengan memberikan jawaban singkat terkait umur tersebut. X. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah ada operasionalisasi variabel. Nah, di sini terdapat tabel operasionalisasi penelitian kami, yaitu pada variabel attitude toward behavior. Untuk pertanyaan terkait attitude toward behavior, pertanyaan pertama kami indikatorkan sebagai ATB 1 hingga ATB 4. Lalu untuk subjective norm kami indikatorkan sebagai SN1 hingga SN4. Next. Untuk Islamic religiosity kami indikatorkan sebagai IR1 dan IR7. Untuk cost of being Muslim kami indikatorkan sebagai COBM1 hingga COBM4. Dan perceived behavioral control kami indikatorkan sebagai PBC1 hingga PBC4. Dan intention kami indikatorkan sebagai I1 hingga I5. Next. Oke, untuk metode analisis data yang kami gunakan, yaitu pertama ada analisis kuesioner pretest, di mana kami melakukan pretest kepada 30 orang untuk menguji reliabilitas dan validitas dari penelitian kami. Lalu kami juga menganalisis distribusi frekuensi untuk meringkas data kuantitatif yang dibagi menjadi beberapa kelas atau interval pada suatu tabel data. Lalu kami juga menggunakan analisis regresi berganda atau multiple regression, di mana terdapat variabel dependent dan independent. Dependentnya adalah I atau intention, lalu untuk independennya ada ATB, SN, PBC, IR, dan COBM. Lalu pada multiple regression ini kami ingin melihat juga beberapa hal, yaitu terkait nilai R-square, di mana kita melihat variasi dari variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh modelnya. Lalu beta koefisien untuk melihat pengaruh variabel independent berpengaruh terhadap dependent secara linear. Lalu untuk
kami juga menguji signifikansi dan nilai T untuk melihat signifikansi variabel dependen terhadap dependennya. Lalu untuk uji asumsi klasik, uji asumsi klasik ini harus dipenuhi pada penelitian kami agar terbebas dari bias. Pertama, kita harus menguji multikolinearitas, yaitu untuk melihat apakah ada keterkaitan pada antar variabel dependen pada model kami. Lalu uji heteroskedastisitas untuk melihat apakah ada ketidaksamaan variasi dari residual atau error pada model kami, dan uji normalitas untuk mengetahui bahwa sampel itu harus terdiri minimal 30 untuk memenuhi teori central of limit theorem. Ya, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.